Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi Dara Lubis, NIM saya 19090631. Saya mahasiswa dari jurusan Ilmu Politik FISIP USU Stambuk 2019. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan umat Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya dari mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil materi jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan umat Islam dengan bentuk video public speaking. Sebelum berbicara tentang penaklukan kota Konstantinopel, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kondisi dunia pada saat penaklukan kota tersebut terjadi. Jadi sekitar tahun 622 Masehi atau 1 Hijriah, dunia hanya dikenal dengan dua kekuatan, tidak sekompleks sekarang. Kekuatan tersebut ialah kekuatan timur dan kekuatan barat. Seluruh wilayah timur itu dikuasai oleh bangsa Persia. Bangsa ini sudah berdiri selama kurang lebih 1173 tahun, dan wilayah barat itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Mereka sudah berdiri selama kurang lebih 650 tahun. Nah, kurang dari 50 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, seluruh wilayah Persia ini dikuasai oleh umat Islam. Wilayah sebesar 7,3 juta kilometer ini dikuasai oleh Islam melalui panglima-panglimanya seperti Sa'ad bin Waqqas, Khalid bin Walid. Maka konstelasi politik pun berganti menjadi Islam versus Romawi. Nah, setelah Islam menaklukkan kota-kota tersebut dan peradaban sudah sangat tua, maka peradaban pindah ke wilayah barat. Romawi pun terbelah menjadi dua bagian. Pada saat ini Romawi sebelah barat dikuasai oleh orang-orang Latin dengan agama mereka Kristen Katolik, ibu kotanya ialah kota Roma, dan Romawi sebelah timur dikuasai oleh orang-orang Yunani dengan agama mereka Kristen Ortodoks, ibu kotanya ialah kota Konstantinopel. Maka pusat peradaban pindah kedua kota besar ini, yaitu kota Konstantinopel dan kota Roma. Menisik sedikit pada dua kota besar tersebut. Pada zaman dahulu, ketika orang-orang ditanya ingin ke kota mana, maka jawabannya ialah satu di antara dua kota, yaitu kota Konstantinopel dan kota Roma. Kota Konstantinopel, sebuah kota yang indah. Kota yang setiap sudut kotanya terdapat gereja-gereja besar dan megah yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Di saat kota-kota lain belum memiliki aspal atau diperkeras jalannya, kota ini sudah memperkeras jalannya dengan batu formili dan batu marmer. Sebelah kiri dan jalannya dibangun forum-forum dan gedung-gedung yang sangat tinggi, dan di dalamnya terdapat ratusan orang membicarakan masalah polis atau masalah kota tersebut. Dan di tengah-tengah kota tersebut ada satu gereja yang sangat besar, bangunan terbesar di seluruh dunia, merupakan simbol kebanggaan orang-orang Kristen Ortodoks. Gereja tersebut bernama Gereja Hagia Sophia. Gereja yang setiap dinding-dindingnya ditata dengan batu-batu permata dan emas yang berkilau, sehingga ketika matahari menyinari gereja ini, maka berkilaulah emas-emas tersebut dan cahayanya memantulkan hingga ke sudut kota. Diceritakan ada seorang pengembara dari Rusia datang ke kota Konstantinopel, lalu ia mengunjungi gereja tersebut, dan alhasil ia tersesat. Ia bahkan tak bisa membedakan apakah ia masih berada di dunia atau sudah sampai ke surga. Jadi kita bisa bayangkan betapa indahnya kota Konstantinopel ini. Selanjutnya ada kota Roma. Kota ini merupakan pusat penyebaran Kristen Katolik dan menjadi kebanggaannya orang-orang Latin. Kota yang terdapat ratusan alun-alun di dalamnya, yang setiap alun-alunnya memiliki 2 atau 3 air mancur yang bisa diminum. Kenapa bisa diminum? Karena setiap air-air tersebut berasal atau ditarik dari mata-mata air yang ada di pegunungan kota tersebut. Kota ini pernah menjadi ibu kota dari Romawi, dan seandainya kota Konstantinopel tidak ada, maka orang-orang tidak akan berdebat bahwa kota inilah kota paling indah yang ada di dunia. Fakta menarik, kedua kota ini pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang ini pada tahun 5 Hijriah. Alkisah, ada satu perang yang sangat luar biasa. Perang tersebut dikenal dengan nama Perang Parit, atau dalam bahasa Al-Quran dikenal dengan Perang Ahzab. Diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33.
Secara harfiah, Ahzab diartikan sebagai kelompok-kelompok yang bergabung atau koalisi kelompok-kelompok. Kelompok ini terdiri dari kaum kafir Quraisy, kaum Yahudi, dan orang-orang munafik. Mereka berkoalisi dan membentuk 10.000 pasukan bertujuan untuk menyerang kota Madinah dan ingin menghabisi Rasulullah SAW. Hal ini kemudian diketahui oleh Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menanyakan berapa banyak pasukan yang kita miliki. Maka terkumpullah 3.000 pasukan. Nah, bagaimana cara meredam serangan ini? Maka tercetuslah ide dari seorang tokoh yang bernama Salman Al-Farisi. Ia menyarankan untuk membangun parit jika ingin berperang melawan jumlah pasukan yang lebih banyak dari yang dimiliki. Maka dibuatlah parit memanjang sebelah utara Madinah sejauh 8 km dengan lebar 5 meter dan kedalaman 3 meter. Parit tersebut diselesaikan dalam waktu kurun dari 6 hari. Nah, Al-Kisah, ketika sedang membangun parit dan beristirahat, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, besok ingin kita taklukkan kota Konstantinopel atau Roma?" Dua kota yang belum pernah mereka kunjungi dan hanya mendengar saja tentang kota tersebut. Lalu mereka menanyakan hal itu, maka sontak reaksi dari kaum Yahudi ialah tertawa dan terbahak-bahak. Mereka mengira bahwa umat Islam sudah gila karena terkena sinar matahari yang berlebihan. Ternyata jawaban Rasulullah SAW itu di luar dugaan. Rasulullah berkata, "Yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu, wahai sahabat-sahabatku yang terkasih, ialah kotanya Heraklius atau kota Konstantinopel." Mendengar hal ini, sahabat sangat senang luar biasa. Singkat cerita, perang pun usai. Perang dimenangkan oleh kaum muslimin. Cerita lengkapnya dapat dilihat dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 dari ayat 1 sampai selesai sampai ayat ke-73. Nah, setelah perang ini selesai, muncul satu hadis yang sangat berani dan sangat luar biasa. Hadis ini berbunyi, "Akan pasti ditaklukkan Konstantinopel di tangan seorang pemuda. Sebaik-baik panglima itulah dia, dan sebaik-baik pasukan ialah pasukan yang dipimpinnya." Maka setelah hadis ini berbunyi, bergumuruhlah umat Islam. Siapa yang tidak mau menjadi orang yang dimasukkan oleh Rasulullah? Maka beberapa percobaan pun dilakukan untuk menaklukkan kota Konstantinopel ini. Yang pertama datang dari Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat besar Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah menginap di rumah beliau selama 7 bulan hingga Masjid Nabawi jadi. Beliau adalah pembawa bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, panji Rasulullah ketika perang Badar. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, usia Abu Ayyub Al-Ansari ini sudah mencapai 80 tahun. Maka ia menemui Yazid bin Muawiyah. Pada saat itu ingin pergi ke kota Konstantinopel dan berniat untuk menaklukkannya. Usaha tersebut sempat ditolak oleh Yazid. Namun karena bersikeras-kerasnya Abu Ayyub Al-Ansari, maka ia diperbolehkan ikut untuk menepati janjinya kepada Rasulullah. Ia berpesan sebelum meninggal untuk menguburkan mayatnya di tempat yang paling dekat dengan kota Konstantinopel agar ia dapat menunaikan janjinya kepada Rasulullah, yaitu mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk kota Konstantinopel. Maka mayat Abu Ayyub Al-Ansari ini dibawa oleh Yazid bin Muawiyah dan dikuburkan tepat di depan tembok kota Konstantinopel agar janji beliau pada Rasulullah SAW dapat terwujud dan dipenuhi oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Singkat cerita, pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah kalah dikarenakan kurangnya persiapan untuk menaklukkan kota tersebut. Usaha kedua datang dari Maslamah bin Abdul Malik. Ia mengunjungi kota Konstantinopel dengan 180.000 pasukan. Masih tidak bisa juga. Keperkasaan pertahanan dari kota Konstantinopel dan adanya musim dingin meluluh lantakkan seluruh pasukan Maslamah bin Abdul Malik. Usaha ketiga datang dari Harun al-Rashid, membawa puluhan ribu pasukan yang merupakan orang terkaya pada masanya. Tidak bisa menaklukkan kota Konstantinopel juga. Usaha keempat datang dari Sultan Bayezid I dan Sultan Murad II. Keduanya merupakan ahli perang dan panglima perang
yang paling disegani dari khalifah atau dinasti Abbasiyah. Membawa puluhan ribu pasukan, masih tidak bisa juga. Mengapa usaha tersebut gagal? Kota Konstantinopel adalah sebuah kota yang berbentuk segitiga. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tanduk Emas. Kota itu juga memasuki wilayah penting pada saat itu, yakni Selat Bosforus, selat yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Sehingga setiap kapal yang ingin berlayar dari Asia ke Eropa ataupun sebaliknya pastilah memasuki wilayah Konstantinopel. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Marmara, dan ibu kotanya dibatasi oleh tembok-tembok yang kuat dengan panjang 7,5 km dan 3 lapisan serta sebuah parit yang besar di depannya. Setiap lapisannya dipenuhi oleh pemanah-pemanah handal. Tembok ini tidak pernah rubuh selama ribuan tahun, sehingga Konstantinopel tidak hanya kota yang kuat di laut saja, melainkan juga di daratan. Siapa yang bisa menaklukkan kota Konstantinopel? Muhammad II bin Murad, atau yang kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda yang sudah dididik dari kecil untuk bisa menaklukkan kota tersebut. Ia sudah dipilihkan oleh bapaknya ulama terbaik dari awal, Syekh Ahmad Al-Qurani, yang mengajarkan Al-Quran, karena dasar dari semua pendidikan adalah Al-Quran. Sehingga pada umur 8 tahun ia sudah khatam dan berhasil menghafal 30 juz Al-Quran. Dan Syekh A.A. Syamsuddin yang mengajarkan adab dan mental pada beliau. Al-Fatih kecil tumbuh oleh kisah-kisah sejarah Rasulullah SAW. A.A. Syamsuddin kemudian menceritakan bagaimana adab Rasulullah, bagaimana akhlaknya, bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan masalah, bagaimana strategi perangnya, sampai bagaimana pada Rasulullah memperlakukan istrinya. Kemudian diceritakan tentang sahabat-sahabat Rasulullah dan berlanjut sampai cerita ke panglima-panglima perang yang ada di dalam Islam. Sehingga anak ini tumbuh dengan rasa kecintaan yang sangat besar kepada Rasulullah dan tumbuh menjadi seorang anak yang bermental kesatria. Ia menguasai 8 bahasa pada umur 16 tahun dan menjadi sultan pada umur 12 tahun. Fakta yang lebih hebat lagi, semenjak balik hingga meninggal, ia tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat rawatib atau sholat tahajud, karena ia sadar dan tahu persis permintaannya pada Allah ialah ingin menjadi penakluk kota Konstantinopel. Dan kata Rasul, penakluk kota Konstantinopel adalah penakluk terbaik. Berarti kalau dia terbaik, dia harus dekat dengan Allah. Dia harus bisa menjadikan syariat Allah di depan matanya. Nah, kalau mau mendekati Allah, tidak mungkinlah dengan amalan-amalan biasa. Maka ia tahu dan sadar betul, dan ia melakukan amal-amal yang tidak banyak dilakukan oleh orang banyak. Maka kemudian ia mengumpulkan 7.000 pasukan elit terbaik yang bernama Inkisaria. Dalam bahasa Arab, Inkisaria berarti pasukan baru, pasukan elit yang menamai diri mereka Ghazi, atau orang-orang yang berperang di jalan Allah. Setiap barak-barak ini diisi oleh seorang ulama yang membentuk mental pasukan agar menjadi mujahid fisabilillah. Pasukan ini dilatih dari secara fisik, akademis, strategi perang, dan semua disiplin ilmu lainnya. Dan lebih hebat lagi, setengah dari pasukan ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud pada malam hari. Maka pada tanggal 6 April 1453 disepakatilah penyerangan terhadap kota Konstantinopel melalui 3 serangan. Sebelah selatan melalui Laut Marmara, kemudian dari sebelah timur melalui Tanduk Emas, dan sebelah barat dengan pasukan-pasukan darat. Berjalan dari Edeni menuju kota Konstantinopel dalam waktu 2 bulan dengan membawa 250.000 pasukan dan meriam-meriam yang sangat besar, yang setiap meriamnya ditarik oleh 30 kerbau, dan setiap kerbau-kerbau tersebut ditemani oleh 100-an orang untuk membersihkan jalan-jalan yang ingin dilewati. Maka ketika sampai ke Konstantinopel, mereka menulis sebuah catatan yang berbunyi, "Kami melihat kaum muslimin datang kepada kami layaknya sungai dari besi. Mereka memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai." Sehari sebelum peperangan,
dimulai, Al-Fatih mengirim utusannya ke kota Konstantinopel. Karena Rasulullah berkata, "Jangan perangi manusia sebelum kamu mengutus manusia pergi ke perkarangan mereka, dan sampaikan pada mereka 3 pilihan. 1. Masuklah kepada Islam, dan itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, jadi kita tidak usah memerangi mereka. 2. Bayar jizyah atau pajak ketundukan bagi non-muslim. Atau 3. Mereka mau diperangi." Maka kemudian Kaisar berkata, "Lebih baik kami mati." Karena Kaisar berkata seperti itu, maka pada tanggal 4 April 1453, di depan tembok Konstantinopel dengan jarak 1,5 km, cukup jauh untuk dipandang dan cukup dekat untuk bisa disaksikan, Muhammad Al-Fatih melaksanakan sholat Jumat. Takbir berkumandang dan terdengar hingga ke kota Konstantinopel, dan ciutlah nyari-nyari orang tersebut. Maka setelah selesai sholat Jumat, peperangan dimulai. Meriam ditembakkan. Namun pada serangan pertama, keperkasaan pertahanan kota Konstantinopel meluluhlantahkan pasukan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih kalah total. Di selatan, 400 kapal kaum muslimin dihabisi hanya dengan 27 kapal besar kota Konstantinopel. Dari sebelah utara, kapal-kapal tidak bisa masuk karena ada rantai yang sangat besar yang menghalangi mereka masuk ke kota Konstantinopel. Lalu bagaimana dengan sebelah barat? Meriam-meriam ditembakkan. Sekali tembak hancur porsi besar terhadap tembok tersebut. Namun baru tahu kelemahan meriam tersebut. Reloadnya 3 jam sekali, sehingga ketika ditembakkan, tembok hancur, jebol, tapi kemudian disemen kembali. Maka dari tanggal 6 April sampai 20 April 1453, serangan yang dilakukan kalah total. Temboknya terlalu perkasa bagi mereka. Yang dilihat bukanlah kemenangan tapi mayat-mayat yang bergelimpangan. Dan muncullah suara-suara sumbang. Al-Fatih tahu yang paling berbahaya dalam perang bukanlah kehilangan logistik, kehilangan senjata, tapi kehilangan mental. Maka kemudian dibentuklah rapat. Al-Fatih mengatakan, "Siapa saja boleh ngomong. Apakah kita lanjut atau pulang?" Maka kemudian muncullah seorang penasehat kerajaan yang kemudian diketahui bersekongkol dengan petinggi Konstantinopel. Ia berkata, "Pasukan yang kita pimpin sedang menuju kehancuran. Maka yang harus kita lakukan adalah mengambil upeti dan pulang saja." Al-Fatih tidak senang mendengar ini. Belum selesai penasehat ini ngomong, muncul seorang mu'alaf, namanya Zakarok Basar. Ia berkata, "Jangan dengarkan kata-kata penasehat tersebut. Dia hendak memadamkan semangat dalam diri kita. Ingat baik-baik, kita tidak pernah datang untuk berharap kembali selain hidup mulia atau mati syahid. Dan saya tidak mau kalah di bawah tumpukan batu-batu ini. Kalau seandainya mereka punya bala bantuan, kita punya Allah. Maka disepakatilah bahwa perang pun berlanjut." Diketahui kemudian masalahnya ialah ada sebuah rantai besi yang menghalangi kapal-kapal Muhammad Al-Fatih untuk masuk ke wilayah kota Konstantinopel. Maka ditemukan sebuah solusi gila dari Muhammad Al-Fatih. Ia kemudian menyerukan kepada pasukannya untuk mengangkat kapal melalui bukit-bukit Galata, sehingga mereka bisa menyerang Konstantinopel melalui titik tengah kota tersebut dan hanya menghadapi satu lapisan tembok saja. Maka pada tanggal 22 April 1453, 72 kapal perang pindah dari Selat Bosforus ke Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. Ketika sinar matahari naik, orang-orang Konstantinopel terbangun dari tidurnya. Mereka mendengarkan takbir dari atas bukit Galata. Mereka lari tunggang langgang dan naik ke atas menara. Yang mereka saksikan ialah sebuah pemandangan yang merenggut nyali mereka. Berkibar bendera La ilaha illallah di atas bukit. Dan ketika mereka turun, mereka lihat ke bawah. Yang mereka saksikan ialah horor. Kapal-kapal perang berbaris satu persatu memasuki wilayah mereka. Wilayah yang mereka kira paling aman berubah menjadi wilayah paling berbahaya. Lalu kemudian mereka berkata, "Muhammad Al-Fatih gila. Muhammad Al-Fatih melebihi Alexander Agung. Alexander Agung membawa kapal-kapalnya melalui ombak-ombak lautan, sementara Muhammad Al-Fatih menggunakan bukit-bukit sebagai pengganti ombak-ombak. Muhammad Al-Fatih sudah gila. Konstantinopel sudah berakhir. Konstantinopel is over.
Maka ternyata belum selesai. Peperangan dilanjutkan sampai tanggal 27 Mei 1453. Maka pada tanggal 27 Mei 1453, Al-Fatih berhasil membuat sebuah lubang yang sangat besar pada tembok kota Konstantinopel yang tidak mungkin akan diperbaiki lagi. Lalu, di tanggal yang sama, Al-Fatih menyuruhkan untuk berhenti perang dan menyuruh kepada pasukan untuk berpuasa. Doa pada Allah, minta penaklukan ini. Maka pada tanggal 28 Mei, seluruh pasukan berpuasa, berdoa kepada Allah, menunaikan sholat dan ngaji bersama. Maka pada tanggal 29 Mei, setelah selesai sholat tahajud, mereka sholat tahajud selesai pada jam 2 pagi. Al-Fatih naik ke atas kudanya dengan pedang sepanjang 1,5 meter dengan peralatan perang yang lengkap. Al-Fatih berkhotbah kepada seluruh pasukannya. Ia berkata, jika penaklukan kota Konstantinopel ini sukses, maka sabda Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah kepada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya, dan jangan sampai ada yang melanggar syariat yang mulia ini. Jangan mengusik tempat-tempat peribadatan dan gereja, jangan mengganggu para pendeta dan orang lemah, dan jangan mengganggu orang-orang yang tidak terjun dalam peperangan. Maka dipersiapkan pasukannya. Pada jam 2 pagi dimulailah serangan terakhir dari Muhammad Al-Fatih. Serangan dibagi menjadi 3. Gelombang pertama, pasukan Ahzab dikeluarkan. Maka jam 2 sampai jam 4 pagi mereka dikeluarkan untuk membuat lelah pasukan Konstantinopel, tidak berhasil juga. Kemudian jam 4 pasukan Sifai dikeluarkan untuk membuat pasukan Konstantinopel lelah, tapi tidak menang juga. Maka jam 6 pagi dikeluarkan serangan terakhir, serangan terbaik dari pasukan terbaik, pasukan Inkisaria, 7.000 pasukan elit terbaik, memulai langkahnya dengan bismillah, pergi, dan sebelum matahari bersinar, yang terjadi ialah Al-Fatih berhasil memenangkan pertarungan dan memasuki kota Konstantinopel, kota yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan ditaklukkan oleh umat Islam dengan sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan yang pimpin. Maka ketika memasuki kota itu, Al-Fatih turun dari kudanya. Ia kemudian tidak bisa menahan haru. Ia bersujud ke arah Mekah, melepas sorbannya, mengambil segenggam tanah Konstantinopel dan menaburkannya di atas kepalanya. Ia berkata, "Aku hanyalah manusia, tidak ada yang lain. Allah yang memberikan penaklukan ini." Maka 54 hari perang, 825 tahun penantian, seorang pemuda memasuki kota Konstantinopel, membuktikan janji Rasulullah, seraya berkata, "Rasul kami tidak pernah bohong." Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.